Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindisma Nuryantika dengan NIM 201259 dari kelas 4A PG PAUD. Di sini saya akan mereview mata kuliah komunikasi dalam PAUD dalam pertemuan 9 sampai 14. Pada pertemuan 9 membahas tentang teknik dan prinsip komunikasi dalam PAUD, bagaimana memahami teknik dan prinsip komunikasi bagi pengembangan proses pembelajaran. Dan pada pertemuan 9 juga menganalisis video bagaimana seorang guru PAUD menggunakan teknik dan prinsip komunikasi bagi pengembangan proses pembelajaran. Kunci suksesnya adalah dengan membangun lingkungan kelas yang positif dengan cara membantu siswa mengenal satu sama lain, menghormati latar belakang siswa satu dan yang lainnya, menjaga kelas agar tetap terorganisir dan teratur. Penting juga untuk mengikuti rutinitas sehari-hari, menciptakan rasa kebersamaan serta bekerja dengan kelompok-kelompok kecil, karena bagaimana perasaan siswa di kelas mempengaruhi tingkat kenyamanan mereka yang secara langsung berdampak pada kemampuan mereka untuk berbicara. Ketika guru mengembangkan lingkungan kelas yang positif untuk anak agar lebih mudah dan lebih bersedia untuk berbicara. Bagaimana kegiatan sederhana seperti circle time dan memperkenalkan diri adalah cara yang baik untuk anak merasa terlibat di dalam kelas serta merasa dihargai, dan anak akan merasa lebih berharga lagi apabila guru menaruh perhatian terhadap apa yang mereka sampaikan. Di pertemuan 10 kita membahas tentang menunjukkan manfaat media komunikasi dalam PAUD, tentang pemanfaatan komunikasi di dalam pembelajaran PAUD dan bagaimana seorang guru harus menggunakan komunikasi yang efektif dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk kelas anak usia 2-4 tahun, dan bagaimana seorang guru harus menggunakan komunikasi yang efektif dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk kelas anak 4-6 tahun. Seorang pendidik anak usia dini bagi anak usia 2-4 ataupun 4-6 mampu menyampaikan pesan dengan efektif dan ringan bahasanya, sehingga pesan yang disampaikan oleh guru mudah dipahami oleh anak dan berbicara dengan anak-anak membutuhkan kata-kata dan perasaan di antara anak dengan guru. Kita bisa menambahkan gestur saat berkomunikasi dengan anak seperti memperlihatkan wajah, pandangan marah, sedih, dan senyuman dengan tindakan sentuhan sayang dan pelukan, dengan kesunyian atau kehangatan dan sikap dingin, juga dengan kata-kata yang baik. Dan juga sebaliknya, guru juga harus menangkap respon balik atau feedback dari anak didik, baik respon itu secara verbal maupun non-verbal. Antar guru dan anak pun perlu, dan ada kedekatan dalam usaha komunikasi efektif tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Di pertemuan 11 membahas tentang bentuk komunikasi modern. Dari pengkajian yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa kelompok kecil lebih mendukung proses perkembangan bahasa karena anak memilih lebih banyak kesempatan untuk berpendapat dan menyampaikan opini mereka, sehingga anak leluasa untuk berbicara. Kemudian dalam kelompok kecil dengan latar belakang kemampuan bahasa berbeda-beda dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa anak, namun perlu diperhatikan anak harus menguasai terlebih dahulu bahasa ibu sebelum menguasai bahasa lain, karena hal tersebut akan menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perkembangan anak. Di pertemuan 12 membahas tentang psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran. Mengapa seorang guru PAUD harus mampu berkomunikasi dengan ekspresif kepada anak-anak didiknya? Karena anak usia dini masih dalam masa perkembangan bahasanya, sehingga tidak semua kata atau kalimat verbal yang guru sampaikan bisa langsung dicerna mentah-mentah oleh anak, sehingga anak dan guru perlu pendekatan agar komunikasinya bisa efektif, yakni menggunakan komunikasi ekspresif di mana mereka menerima pesan nonverbal seperti melalui sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Dengan begitu anak mampu memahami dan menangkap informasi yang disampaikan oleh guru tersebut. Pertemuan 13 juga membahas tentang permasalahan dalam berkomunikasi di kegiatan pembelajaran anak usia dini. Dalam proses pembelajaran, guru pastinya pernah mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan anak. Hambatan yang biasa dialami oleh guru misalnya ialah kurang
komunikatifnya anak saat guru bertanya. Anak pasif waktu proses pembelajaran berlangsung, tidak mendapat respon dari anak. Nah, di saat itu guru mengatasi hambatan dalam mengembangkan komunikasi dalam pembelajaran ini. Guru harus lebih kreatif dalam mengembangkan komunikasi dengan anak, misalnya dengan cara menanyakan hal yang paling dia sukai, agar anak mau aktif juga dalam berkomunikasi. Guru lebih aktif saat berkomunikasi dengan anak dalam menyampaikan informasi, terlebih tentang pembelajaran yang akan berlangsung. Untuk mengembangkan komunikasi dalam pembelajaran, guru lebih banyak menanyakan hal yang menarik agar anak dapat merespon dengan senang dan mau berkomunikasi dengan guru tersebut. Di pertemuan 14, mengidentifikasi strategi komunikasi dan mencari solusi strategi untuk memecahkan permasalahan komunikasi dalam PAUD. Strategi komunikasi berawal dari perkembangan bahasa anak. Bahasa anak awalnya berkembang secara alami. Proses ini dikenal dengan perolehan bahasa. Melalui interaksi dengan lingkungan, anak memperoleh pengalaman yang memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa. Bahasa anak juga dapat distimulusi dengan cara agar pendidik dapat memberi stimulus yang tepat. Pendidik juga perlu memiliki pengetahuan tentang perkembangan bahasa. Ada 3 teori yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada behavioristik dan Skinner. Yang kedua ada nativistik. Yang ketiga ada konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.